Sentral Layanan UT Bengkalis. Baik, untuk malam hari ini kita akan coba memberikan materi penguatan terhadap registrasi pembelajaran dan pengujian. Jadi di UT perlu kami sampaikan kita ada 3 skema di setiap semester, mulai dari registrasi, kemudian pembelajaran dan ujian. Nah, Nah, perlu kita pahami bersama bahwasanya di step dalam kegiatan pembelajaran akademik di UT, mulai dari registrasi, kemudian jenis paket layanan belajar, ada yang paket layanan tatap muka, ada yang paket layanan menggunakan e-learning full tutorial online atau tutorial webinar, maupun menggunakan sistem layanan sistem paket maupun sistem non paket atau jalur non RPL maupun jalur LPL itu untuk jenis paket layanannya rekan-rekan. Perlu kami sampaikan untuk kedua jenis atau pembagian-pembagian layanan tersebut tergantung dengan kegiatan pendaftaran saat rekan-rekan lakukan di UT sesuai dengan persyaratan dan juga kelengkapan yang sudah dijelaskan di tahap sebelumnya. Jadi kalau yang untuk masukan SMA untuk secara umumnya itu adalah jalur non RPL ya rekan-rekan. Kemudian bisa pelayanan yang dimasukkan dalam kategori RPL itu yang memiliki ijazah sebelumnya atau rekam jejak akademik pada sebelumnya itu dikategorikan RPL. Nah, kemudian ada pembelajaran dan bahan ajar. Ini yang fase yang sedang kita lalui, pembelajaran dan bahan ajar. Bahan ajar yang dimana buku modul yang sudah sampai dan rekan-rekan sudah ambil. Kemudian saat ini kita sudah mulai ke fase pembelajaran. Kemudian nanti ada fase ujian akhir semester, fase nilai ujian, dan fase kelulusan atau wisuda. Nah, sebelumnya yang sudah kita jelaskan tadi malam ya, ada proses belajar UT ya, mulai registrasi, memperoleh bahan ajar modul, kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran ya, melakukan kegiatan belajar secara mandiri dan lain sebagainya, kemudian mengikuti ujian dan menerima hasil ujian. Nah, dan ini adalah sistem pembelajaran yang harus rekan-rekan lakukan ya. Tambahan cari informasi tentang UT. Nah, yang jelas itu sudah kita setkan di kontrol sentral layanan UT Bengkalis. Kemudian melakukan admisi lengkap ini sudah dilakukan langsung kami yang membackup kegiatan-kegiatan pendaftaran sampai dengan rekan-rekan aktif menjadi mahasiswa di universitas terbuka. Kemudian penerimaan bahan ajar, kemudian proses registrasi, aktivasi belajar, sudah kita arahkan. Kemudian mengikuti layanan bantuan belajar ya yang disediakan UT. Ini yang sedang saat kita lakukan ini, melakukan bimbingan, kemudian briefing untuk kegiatan-kegiatan seputar pembelajaran, mempersiapkan diri menghadapi ujian ya, mengikuti ujian akhir semester, memperoleh nilai dan meregistrasi mata kuliah lagi kembali sampai dengan diambil mata kuliah seluruhnya dan lulus dan terjaring sebagai yudisium dan wisuda. Ini tahap akhirnya. Kemudian registrasi mahasiswa yang sudah kita jelaskan, ada MyUT, ya. Kemudian waktu registrasi ini sesuai dengan kalender akademik, ya, rekan-rekan. Nanti akan kita buka bagaimana bentuklah kalender akademik universitas terbuka ini akan kita bahas juga nanti di sini, rekan-rekan. Kemudian layanan registrasi online, ya, biaya pendidikan dan lain sebagainya ini sudah termaktub untuk di UT. Jadi kalau di UT itu rata-rata per mata kuliah itu biasanya ratingnya lebih kurang 35 sampai 50.000. Kalau ATPEM ini namanya adalah atas permintaan, yaitu mata kuliah yang bersifat tatap muka ya rekan-rekan ya. Ini atas permintaan mahasiswa. Jadi pembelajaran di UT itu selain rekan-rekan bisa melakukan pembelajaran online, rekan-rekan bisa juga mengajukan mata kuliah tersebut diajari atau pembelajaran secara tatap muka. Namun di kelas Bengkalis, biasanya UT akan membuat kelompok mata kuliah pertemuan ATPEM ini menggunakan tutorial webinar, yaitu semacam Zoom, namun kalau di UT kita menggunakan Microsoft Teams ya rekan-rekan, untuk Google ya, seperti itu biasanya.
Kemudian ada jenis paket layanan yang sudah jelaskan tadi, ya. Ada yang TTM, ada semi TTM, ada paket, non paket dan lain sebagainya. Dan ini lembar registrasi yang kemarin sudah dibayarkan SPP-nya, ya. Kemudian pembelajaran bahan ajar juga ini juga, ya. Jadi belajar di UT itu sistem belajarnya terbuka dan jarak jauh. Belajar mandiri bukan belajar sendiri, atas inisiatif sendiri, memanfaatkan berbagai sumber, ya. Semacam yang kita lakukan pada malam hari ini salah satu sebagai sumber informasi dan belajar rekan. Kemudian strategi pembelajaran mandiri ini kita harus mencari informasi. Nah, untuk informasi sendiri kita sudah kemas menggunakan grup WhatsApp, ya. Itu akan kami senantiasa update untuk rekan-rekan supaya bisa memberikan informasi terbaru terkait seputar kegiatan perkuliahan, ya. Kemudian mengikuti OSMB, ya, PKBBJ, mungkin workshop tugas nanti dan klinik ujian akan dilakukan juga sambil berjalan. Kemudian mempelajari cara modul, ya, membaca buku modul. Kemudian mempelajari cara cepat membaca modul, mengerjakan latihan soal di modul dan lain sebagainya. Nih, cara bahan ajar digital, ya, selain rekan-rekan bisa memiliki buku, UT juga menyediakan bahan ajar digital, rekan-rekan, ya. Mbak. Program dan paket bisa dikirim ke alamat mahasiswa, ya, buku, ya, atau di kantor layanan UT. Bahan ajar digital diunduh di Play Store, ya, sesuai dengan registrasi yang sudah dilakukan rekan-rekan. Kalau untuk bahan ajar, ya. Kemudian, nah, kapan mahasiswa UT ini belajar? Jadi sesuai dengan jeda ada di mulai rekan-rekan mendaftar, ya. Ini biasanya untuk tutorial, ya, atau pembelajaran seperti mana yang bisa saya sampaikan. Jadi di UT itu kita belajar selama 2 bulan atau 8 minggu, ya, rekan-rekan, ya. 8, 8 minggu, ya. Kemudian layanan belajarnya ada tatap muka TTM, ya. Kemudian tutorial webinar, ya. Kemudian ada tutorial online atau tuton. Kalau TMK kita dah tak ada lagi rekan-rekan, jadi kita hanya fokus menggunakan TTM dan tuton saat ini di UT. Nah, kalau tatap muka ini, ya, seperti mana yang bisa saya jelaskan, bahwasanya minimal kita harus ada minimal 25 orang, maksimalnya 35 orang per kelas. Nah, kalau tutor ini maksimalnya 50 orang. Kalau TMK kita tidak ada digunakan lagi, ya, rekan-rekan, ya. Jadi kontribusi nilai memang saat ini tutor berkontribusi 30%, rekan-rekan, ya. 30% dari nilai ujian. Jadi sangat sayang kalau kita tak menggunakan fasilitas ini untuk menunjang nilai kita, ya. Nah, cara akses tutor yang telah kita belajar tadi malam, ya, sudah oke. Kemudian ada praktikum, ya, rekan-rekan yang mata kuliah praktikum silakan akses di Silayar, ya. Ada sebagian yang di Silayar atau juga sebagian ada di Tuton, tetap berada di Tuton seperti karya ilmiah umum, ya, jurusan umum nih biasanya masih tetap di tutorial online, Tuton. Kemudian selanjutnya setelah kegiatan tutorial online dilakukan, langkah selanjutnya adalah kegiatan ujian, ya, rekan-rekan. Ini kalau ujian akhir nanti kita punya sesi sendiri. Jadi untuk semester ini eh, kita di UT Bengkalis, Sentra Layanan UT Bengkalis, mengemas sekitar lebih kurang 10 pertemuan Zoom nanti rekan-rekan yang akan kita lakukan seperti ini. Biasanya akan kami lakukan di awal. Ini ada 3 kali pertemuan yang sudah kita siapkan. Kemudian nanti eh, kita siapkan di pertengahan, di sekitar bulan Mei atau Mei pertengahan. Nanti persiapan ujian kita lakukan di Juni awal. Jadi lebih kurang 9 atau 10 pertemuan yang akan kita kemas. Jadi ini peluang kita bersama, kemudian untuk mempersiapkan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa
persiapkan ujiannya dengan mumpuni dan juga bisa mendapatkan nilai ya. Jadi nanti akan kita bahas trik dan tips terkait dengan prosesi ujian dan persiapan-persiapan yang harus rekan-rekan siap untuk kegiatan ujian nantinya. Baik, kemudian pada kesempatan hari ini juga kita akan coba membaca, cara membaca, saya akan menginformasikan cara membaca eh, kalender akademik UT ya, rekan-rekan. Jadi ini akan saya sampaikan supaya nanti kawan-kawan mudah untuk melacak seputar jadwal-jadwal kegiatan perkuliahan. Jadi ini nanti bisa eh, dilakukan secara mandiri ya. Oke, ini stop share dulu. Oke, bentar. Baik, izinkan saya sharekan lagi rekan-rekan untuk cara membaca kalender akademik ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa menyesuaikan terkait dengan eh, jadwal perkuliahan yang rekan-rekan tempuh di semester ini. Nah, seperti mana biasanya kalau untuk website UT, silakan nanti rekan-rekan akses di www.utaceh.id. Kemudian di sini ada profil menu akademik. Di sini ada kalender akademik. Nah, di sini tertera ada program jurusan ya. Sini untuk sarjana. Kalau kita untuk sarjana ini, kalau magister yang menu ini, kalau doktoral ini, kalau admisi pasca sarjana ini, ya, ini kalau kita rata-rata masih sarjana, ya, yang bergabung masih banyak yang program sarjana. Saya rasa masih banyak yang sarjana ya, program S1 maksudnya. Oke, di sini kita melihat kalender akademik Universitas Terbuka 2025 garis miring 2026 ya. Jadi untuk membacanya rekan-rekan di sini ada tanggal, berarti kita saat ini berada di 2026 ganjil ya rekan-rekan ya. 2026 ganjil ya. Dan kita cara membacanya kita sudah berada di rentang tanggal sorry yang ini ya rekan-rekan genap ya 2025 26 genap. Kita saat ini sudah masuk di periode tanggal ini aktivasi tutorial online yaitu 9 Maret ya. Dan kita sudah melakukan prosesi ini sudah mulai praton yaitu tanggal 13 April sampai 14 Juni nantinya. Jadi ini cara membacanya rekan-rekan. Tanggal 13 April sampai 14 Juni adalah kegiatan tutorial online ya. Kemudian selanjutnya adalah juga tab tugas saya program ya. Kemudian mencetak kartu tanda ujian. Jadi untuk ujian akhir kita pada semester ini terletak pada tanggal 20 21 Juni, 16 Juni sudah dimulai rekan-rekan. 16 sampai 21 Juni bahkan kita diberikan rentang waktu sampai 28 Juli. Jadi tempat ujian yang ada tersebar di wilayah Riau, UT Riau ini kita diberikan jadwal dari mulai 16 Juni sampai dengan tanggal 28 Juli. Biasanya ini bergantung masing-masing daerah rekan-rekan ya. Jadi bisa jadi antara Bengkalis dan Dumai ini ujiannya tak sama ya. Jadi tergantung kesiapan di masing-masing fasilitas ujian. Kalau untuk semester ini perlu kami sampaikan bahwasanya untuk wilayah sentral layan Bengkalis ya, selain kita sudah menggunakan ujian full online ya rekan-rekan, kita pada semester Semarang menggunakan 4 ruang ujian, ada 4 ruang, berarti ada 4 labor TIK, labor komputer yang kita gunakan. Namun pada semester ini kita akan menambah lagi 2 ruang ujian yang terletak di warnet browsing net
Jadi warnet browsing net pada semester ini akan diaktifkan kembali rekan-rekan. Jadi total ruang yang akan kita siapkan adalah 6 ruang ujian lab komputer. Ada masing-masing lab itu jumlah kapasitasnya 30. Berarti 30 kali 6, berarti kami sudah menyiapkan sekitar hampir 200 unit komputer sekali jalan dalam proses ujian rekan-rekan nantinya. Jadi ini perlu kesiapan matang karena kami sudah mulai bekerja mulai tanggal 1 April kemarin, rekan-rekan. Kami di Sentra Layanan UT dan Sentra Layanan UT lain di daerah lainnya juga sudah dipersiapkan untuk menyiapkan fasilitas tempat ujian untuk mahasiswa universitas terbuka. Baik, ini cara membaca kalendernya ya, rekan-rekan. Kalendernya di sini adalah tahap-tahapannya, tanggal-tanggalnya, rentang tanggal sudah tertera di layar ini. Baik, kalau untuk penguatan saya rasa rekan-rekan bisa eh, memahami bahwasanya untuk penguatan pembelajaran di UT ini kita memang dituntut untuk lebih proaktif ya. Kita sampaikan di grup layanan kita, rekan-rekan bisa menyampaikan dan mempertanyakan untuk bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan nantinya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, silakan mulai malam ini jam 00:01 itu sudah masuk tanggal 13. Silakan rekan-rekan untuk bisa mengakses mulai sampai dengan minggu depan ya. Jadi pertemuannya tuh seminggu rekan-rekan. Silakan rekan-rekan untuk mengakses ke tutorial online. Waktunya 24 jam server runtime untuk menyajikan pembelajaran untuk rekan-rekan. Jadi batasnya adalah sampai hari Minggu depan besok jam 23.59 untuk akhir dari pertemuan pertama. Silakan nanti rekan-rekan cek dulu ya besok atau apa terkait dengan pengisian untuk pembahasan dan kajian untuk pertemuan malam besok, malam ketiga ya. Jadi akan kita set juga dengan jam yang sama. Nanti eh, terkait dengan kendala-kendala serta proses pengisian maupun sistem pembayaran nanti bisa kita sampaikan pada malam besok. Nanti bisa kita tampung semua permasalahan-permasalahan dan yang telah rekan-rekan lalui ya atau temukan saat login kegiatan pembelajaran inisiasi pertama. Saya yakin dan percaya karena tadi malam kita sudah presesi di pendahuluan, nah lebih kurang seperti itulah untuk kegiatan inisiasi besok. Kan cuma bedanya besok sudah ada absen, jadi absen dulu ya, jangan lupa ya. Kita harus absen, kemudian ingat bahwasanya indikator-indikator pembelajaran wajib tercentang selesai dengan kode berwarna hijau. Itu tandanya bahwasanya kegiatan belajar tersebut sudah selesai dan sudah eh, terpenuhi. Nah, itu aja. Jadi kalau sudah selesai besok untuk kegiatan belajar untuk inisiasi satu berarti rekan-rekan tinggal menunggu untuk hari Senin minggu depan. Karena pertemuannya seminggu-seminggu. Atau kalau ada 7 mata kuliah atau 8 mata kuliah, siapkan per satu hari satu mata kuliah, satu hari satu mata kuliah dia juga. Tapi saya sarankan kalau kita fokus, saya rasa waktunya tuh tidak banyak rekan-rekan. Paling 1 jam pun tak sampai kalau kita fokus. Nah, jadi setiap setiap mata kuliah itu kita isi, kemudian seluruh mata kuliah tuh indikator pertemuan pertama sudah terpenuhi semua, maka tinggal duduk santai aja untuk menunggu aktivasi pertemuan kedua di minggu hadapan. Macam gitu. Kemudian saya ingatkan lagi juga untuk bagi rekan-rekan yang memiliki mata kuliah praktikum ya, kewirausahaan dan lain sebagainya, bahwasanya diisi layar tetap pantau, takut nanti ada beberapa hal yang berkenaan dengan pertemuan online yang dilakukan dari dosen atau tutor seperti tuweb ya, tutorial webinar mulai-mulai dari sekarang untuk mengupgrade aplikasinya melalui Microsoft Teams ya, rekan-rekan. Jadi nanti apapun bentuk informasi yang sudah rekan-rekan dapat di data pembelajaran tersebut, silakan penuhi dan silakan untuk melakukan eh, pertemuan yang diadakan oleh dosen TUEB ya di praktikum ya, khusus praktikum rekan-rekan ya.
Tapi kalau untuk tutorial online full kita eh, tidak membuat tatap muka to web, tapi menggunakan langsung di synchronize aplikasi, ya, mulai dari absen, mendownload materi, membuat tugas, ada tes formatif dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin untuk malam ini penguatannya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti untuk malam besok, saya harapkan kita lebih praktis ke aplikasinya langsung dan kendala-kendalanya mohon disampaikan. Mohon kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya, kami persilakan sebelum kita tutup briefing Zoom kita pada malam hari ini. Karena Zoom kita ini yang perlu saya sampaikan, penguatan dan untuk memberikan informasi bagaimana skema layanan ini kita gunakan dengan maksimal. Baik, kalau mungkin dirasakan tidak ada untuk teknis pembelajaran e-learning ini dan trik, ingat trik trik pembelajarannya silakan nanti rekan-rekan menggunakan modul atau sumber-sumber lain yang bisa rekan-rekan gunakan seperti Google boleh, tapi dengan catatan copy paste jangan terlalu copy paste langsung, gunakan gaya bahasa sendiri untuk mentranslatekan ide-ide yang rekan-rekan sadur tersebut. Jangan bahasa Google yang kita copy paste kan, tapi gunakan bahasa sendiri dengan modifikasi kita sendiri masing-masing. Seperti itu dibolehkan dan dibenarkan rekan-rekan. Baik menggunakan AI ya. Boleh menggunakan AI, tapi jangan copy paste langsung AI yang kita gunakan, tapi kita collaborate dengan kata-kata atau penelaahan analisa kita, rekan-rekan seperti itu. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi sampai sekian ya. Nanti malam besok kita coba melakukan pertemuan untuk lebih teknis ya. Malam ini saya harapkan rekan-rekan sudah bisa menggunakan dan memahami terkait trik pembelajaran ya, teknis e-learning dan lain sebagainya, pembacaan iklan dan akademik ya. Jadi bisa bisa dicek untuk melakukan eh, penelaahan. Kemudian malam besok kita akan coba membedah katalog ya, katalog yang pada dasarnya waktu rekan-rekan mendaftar kita sudah memberikan katalog digital atau katalog fisiknya ya. Jadi besok malam besok kita akan coba membaca katalog ya, cara membaca katalog dan menelaah informasi katalog. Baik, mungkin itu saja rekan-rekan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yakin dan percaya rekan-rekan sudah bisa memahami ya. Baik, kita akhiri dulu pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Jangan lupa malam besok langsung kita juga teknisnya juga sama. Nanti akan saya sharekan di grup layanan untuk linknya ya. Terima kasih rekan-rekan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.